Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 166 sampai dengan 168. Dalam doa, aku selalu mendapatkan terang dan kekuatan roh, meskipun ada saat-saat yang sedemikian melelahkan dan menyakitkan. Sampai kadang-kadang sulit untuk mengerti bahwa hal-hal seperti itu dapat terjadi di suatu biara. Anehnya, kadang-kadang Allah membiarkan semua itu terjadi, tetapi selalu untuk menyatakan atau mengembangkan keutamaan di dalam suatu jiwa. Itulah sebabnya ada pencobaan-pencobaan. Hari ini, November 1932, aku tiba di Warsawa untuk menjalani probasi ketiga. Sesudah pertemuan ramah tamah bersama para muder, aku pergi ke kapel kecil untuk beberapa saat. Tiba-tiba kehadiran Allah memenuhi jiwaku, dan aku mendengar kata ini, "Putriku, aku ingin agar hatimu dibentuk mengikuti model hatiku yang rahim. Engkau harus sepenuhnya dipenuhi dengan kerahimanku." Muder pembimbing yang tercinta tiba-tiba menanyai aku, apakah aku sudah menjalani suatu retret pada tahun itu, dan aku berkata belum. "Kalau begitu, engkau harus menjalani lebih dulu suatu retret sekurang-kurangnya selama 3 hari. Syukur kepada Allah, di Walendo sedang dilaksanakan suatu retret 8 hari dan aku dapat ambil bagian di dalamnya." Tetapi kesulitan-kesulitan muncul dalam kaitan dengan kepergianku ke retret itu. Ada orang yang sangat menentang kepergianku dan tampaknya aku tidak dapat pergi. Sesudah makan siang, aku masuk ke kapel untuk adorasi selama 5 menit. Tiba-tiba aku melihat Tuhan Yesus yang berkata kepadaku, "Putriku, aku sedang mempersiapkan banyak rahmat bagimu, yang engkau akan terima selama retret yang akan engkau mulai besok pagi." Aku menjawab, "Yesus, retret itu sudah dimulai, dan aku konon tidak akan pergi." Dan Yesus berkata kepadaku, "Bersiaplah untuk retret itu, sebab engkau akan memulai retret itu besok. Dan mengenai keberangkatanmu, aku akan mengaturnya dengan para superior." Dalam sekejap Yesus menghilang. Aku mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Tetapi dalam sekejap aku dapat menyingkirkan semua pikiran itu dan memanfaatkan waktu yang kupunya untuk berdoa, memohon agar Roh Kudus memberikan terang untuk dapat melihat seluruh kepapaan yang ada padaku. Sesaat kemudian aku meninggalkan kapel kecil untuk melaksanakan tugas-tugasku. Sekonyong-konyong muder jenderal memanggil aku dan berkata, "Suster, hari ini engkau akan pergi ke Walendo bersama muder Waleria, sehingga engkau dapat memulai retret itu besok." Untunglah muder Waleria kebetulan ada di sini, dan engkau dapat pergi bersamanya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, aku sudah berada di Walendo. Aku merenung sejenak dalam hatiku dan menyadari bahwa hanya Yesus yang dapat mengatur hal-hal seperti itu. Ketika orang yang dengan begitu keras menentang keikutsertaanku dalam retret itu melihat aku pergi, ia menunjukkan rasa heran dan kecewanya. Tanpa memperhatikan hal itu, dengan ramah aku memberi salam kepadanya dan pergi mengunjungi Tuhan untuk minta petunjuk bagaimana aku harus bertingkah laku selama retret. Yesus, Engkau andalanku.